dancers, welcome into Popin Talking. What's Popin? Let's talking with me, Janice Etta. And Yusuf Sagita. And now on the dance floor we have Nadia. Hi Eta and Sagi, thanks so much for having me. I'm so happy to be here. Kangen banget sama Eta sama Ya, Sagi. kangen banget sih, Banget kangen banget. Nggak kebalik kita yang kangen Kita gitu ya. kita yang kangen banget dan loh sama kita Nadia loh. so thank you banget buat Nadia hari ini bisa datang di sini karena dari kemarin aku lagi scrolling dia punya Instagram, jadwalnya lagi busy Lagi padat banget, guys. Ya, pas lagi aku kontak dia pun begitu kok Kak. Dia bilang gini, Eta wait ya, aku arrange dulu my schedule ya. But so thankful masih dikasih sibuk gitu. Amin. Bersyukur Amin. banget Ya. di pandemi Amin. ini ya. Dan Oke. dancers, kita akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 20 menit ke depan ya bareng Nadia Mulyono. Nah, dia adalah seorang profesional balerina dan sekarang juga dia tuh pengajar profesional juga gitu loh. Ya, mungkin kita mau tanya-tanya nih, kita mau tanya-tanya dari Nadia sebenarnya sibuknya apa sih sekarang Iya, ini? itu banyak yang nanya juga, maksudnya lagi sibuk apa sekarang? Lagi masukin jadwal semua, photoshoot, ngajar, Wow. Oh, wow. performance juga masih. Tapi of course performance banyak banget yang di-cancelkan tahun lalu karena pandemic. Yep. We have no choice. Tapi I still did a performance through virtual performance. Oh. Masih sesuai protokol semua. Photoshoot juga, I mean I'm very grateful sama thankful Wah, masih fotonya dikasih- bagus banget. Oh, thank you. Asli Thank you. bagus Actually, banget. yang keren tuh yang videography. I always say that actually I'm just doing my job doing that, tapi itu editingnya semua I think they did a really good job. So aku cuma jadi model. Iyalah, represent banget loh. Kalau misalkan dari foto-fotonya Nadia nih, ini ya udah ketahuan. Because of the photographer and the editor and everything. Because you also do the movement, Nadia nggak ada yang Bener. bisa kayak I thought. Iyalah. So yeah, and also Gitu. thankful masih I Aku, did. di otak aku langsung muter kayak Ini kaki apa nyampe ya? sini tuh Iya. gimana caranya nih? Bisa, cuman ya kalau itu nggak mau sombong jadi nggak show. Tapi actually dia bisa juga lentur. Ya sibuk apa lagi ya? Actually thankful juga adit komersial juga untuk iklan yang nggak berhubungan dengan hari, tapi ya sama Oh, wow. komersial gitu. Yes. Selama pandemic ini sih sebenarnya banyak banget trip aku juga yang di cancel keluar. Ada 8 trip total. Oh wow. Ya, di cancel karena pandemic kan kita nggak bisa Iya. travel. Iya Jadi sih. Iya, benar. harusnya ke beberapa negara ada invitation untuk kayak ngajar sama nari tapi di cancel sedih. Jadi dibikin sibuk aja di Iya, Jakarta iya, biar iya. nggak stres. Benar. Iya. Actually this pandemic berarti benar-benar really kayak ganggu kamu banget gak sih? Actually banget. Yang aku kasihan tuh yang beneran sebenarnya yang di luar negeri yang bener-bener professional, a real professional ballerina in the company, big company. They really couldn't perform at all, bener-bener. Jadi the whole Yeah. year, normally kalau mereka itu perform in 1 week, they can perform like 5 to 10 performance kayak yeah it's like because every day they have performance like you go to the cinema then you wanna watch a movie actually Yep. kalau di luar negeri di teater tuh they have a lot of performances karena pandemic ini mereka nggak bisa itu ya kalau di Indo mungkin udah karena terbiasa kita harus mencari sebagai dancer kita harus ada job lain juga Iya, maksudnya betul. it's a hobby but it's a good one too. Jadi masih dikasih kesibukan ngajar, murid-murid juga yang kayak karena pandemic jadi they have more time. Jadi ya udah I teach them online and offline. Baru berani offline after the first after 3 months dari yang pandemic heboh baru akhirnya tapi protokol tetap gitu. Oke, luar biasa. Oke, mungkin kita tarik nih sekarang. Kita tarik ke belakang flashback ya. Flashback sedikit ke belakang. Aku mau tahu dulu dong. Nadia tuh sebenarnya you choose ballet or memang dari awalnya kamu dari keluarga memang Diarahkan. Oh, biasa kan memang anak kecil biasa gitu ya. Iya. Nah, masih masa Pertumbuhan. masih kecil, pertumbuhan ya benar. Masa pertumbuhan. Pertumbuhan gitu ya. Mamanya bilang, "Oke, les Wih, piano." mama banget. Jadi mama. Oh iya, Mami. Ya, Kalau balai mami. gitu kan. Orang tuanya akan biasanya Mama. request gitu, request. Oke, kamu harus les piano lah, les ini lah. Maksudnya seni is banyak banget. Selain sekolah, mungkin ada les pelajaran juga kan. Ballet itu kamu yang choose, or sebenarnya itu tuh kamu harus balet. Oke,
So one day my mom cuman ajak aku pergi sebenarnya. Jadi sebenarnya mama nggak pernah suruh aku yang mau dari awal. Jadi gini, dia cuman aku cuma nemenin dia lagi bareng sama temennya dan anaknya itu mau belajar balet. Jadi aku cuma join aja ikut ke sekolah balet. Terus pas aku datang, aku lihat kok seru ya gurunya gerak ke kanan dan muridnya ikut ke kanan gitu. Terus I told my mom I wanna join gitu. Jadi actually aku yang mau, tapi thankful juga my mom yang ajak aku waktu itu cuman sekedar karena nemenin temennya mau nganterin anaknya lagi pergi bareng gitu. Itu umur berapa tuh Nadia? Aku umur 9-10 sih. Starting Ya. 9-10. So I started quite late though untuk ballerina, tapi ya I'm lucky. Jadi kakinya udah bisa di sini. Ya, kayaknya bakat emang ya. Emang udah didukung dengan bakat gitu. That's why I'm blessed juga. Jadi kayak bersyukur kalau my mom hari itu nggak nemenin temennya untuk anterin anaknya yang ke sekolah balet. Mungkin aku juga nggak balet. I have no idea though. So very very grateful juga kalau misalkan aku tuh dimulai dari balet. Sebenarnya aku join jazz contemporary tapi nggak lama langsung ke balet karena dulu modern dan jazz itu bebarengan. Kalau di sekolah balet aku ada jazz dulu terus ada balet, jadi cuman beda dikit terus mulai balet. Oh, jadi memang startingnya tuh udah dari 9-10 tahun gitu ya? Mulai nari sih dari TK. Mami tuh bilang kayak dulu tuh pas TK tuh aku tuh sering disuruh nari yang pakai pom-pom itu loh, anak-anak kecil gitu. Terus aku sering suruh di depan gitu. Aku nggak inget sih kalau itu. Aku cuma awal-awal gitu. Terus ya udah sebenarnya mami udah nggak pernah kirim aku ke extra lesson untuk nari. But then ya itu ada suatu hari dia temenin anaknya. Terus aku bilang, wow that's interesting ya, gurunya like going to the right, terus muridnya ikut-ikut jadi sama gitu. Terus I wanna join. Ya udah terus I just skip. Berarti sebenarnya kalau gitu dari kecil jiwa performance-nya pun udah ada ya? Iyalah, secara Starting megang from the pom-pom pom-pom. itu udah. Aku pernah sakit katanya, aku kena cacar katanya. Terus jadi kan katanya mama, aku nggak inget, aku disuruh jadi di depan, terus gara-gara aku nggak ada itu, terus katanya berantakan semua. Disuruh pom-pom gitu, aku nggak inget kalau yang ini, kalian masih kecil banget gitu. Oke, after that nih, berarti kan dari awal, Nadia choose untuk balet, ya kan. Terus kan pas lagi high school udah pasti dong, you know modern dance and any kind of dance. Ya Seru kan? banget dan juga lagi ketemu Ko Frans dan Ko Erik, jadi guru coach aku. Iya tuh seneng banget ketemu. Iya, very very lucky. Jadi kayak coba dulu mungkin koreografernya beda lagi, mungkin nggak seperti sekarang gitu. Jadi aku belajar banyak banget sih dari Ko Frans sama Ko Erik juga gitu. Terus keren banget. Iya kita sempat show bareng juga kan Eta dulu. Belajarnya banyak. Pertama kali aku kenal Nadia tuh udah jago banget Kak. No. Oh gitu. Baletnya tuh udah wow pokoknya aku masih apalah aku ini ya kan ya gitu. Tiba-tiba conference bilang gitu dan Nadia coba show straddle kayak aku langsung I'm literally oh my god, tapi kenapa dia so berhasil ngebuat beberapa orang benar-benar dari yang nggak fleksibel jadi fleksibel, termasuk teman aku ngelihat sendiri gitu. Jadi I mean very good karena kan kita dulu lumayan strict ya, kayak inget banget disuruh kayak lagi modern dance disuruh 100 kali 100 set gitu. Iya, tapi ya sih zaman dulu pas lagi awal-awal kita dance banget kayaknya rules number one they want us to do harus bisa split, bener gak? Yes, have to be flexible. Terus lucky juga sih maksudnya ketemu. Jadi sebenarnya aku inget banget sih teman aku yang nggak bisa split jadi bisa split, kopro, cartwheel semua bisa gitu. Iya. Disiplin sih. Disiplin sama practice. Benar. Oh wow. Gitu. Oke. Nah nih ya, yang lanjutin yang tadi, abis kenal dari balet awalnya, and then dia bisa modern dance lah, udah join modern dance kan. And then pasti kan banyak banget nih nyobain style dance yang lain-lain kan. Why you choose keep on track di ballet? Okay. So actually I love all of kind of dance. Jadi semua tipe aku tuh sebenarnya suka banget dan bersyukur juga mulainya di ballet karena ternyata kalau udah bisa balet, masuk belajar tarian apapun itu jadi lebih gampang gitu. Dan pas aku belajar dulu sempat sekolah di luar, itu aku belajarnya diajarin. Jadi kita everyday memang balet, basicnya ballet, tapi kita juga harus belajar contemporary, kita belajar hip hop, jazz, lyrical. Jadi semua dibelajarin
waktu itu juga aku belajar semua dance step, salsa semua gitu. Jadi it's good. Tapi kenapa balet? Oke, karena memang udah dari kecil terus sampai hari ini udah panjang ya perjalanannya. Like I've been doing ballet for 21 years. So I think tapi walaupun sebenarnya telat, tapi I mean bersyukur masih bisa nari juga sampai sekarang. Bener-bener balet itu belajar salah satu basic untuk semua tarian dan juga di balet itu juga diajarin disiplinnya bener-bener tinggi banget sih. Terus determination, sacrifice semua gitu. Bener-bener kan kalau ballerina have to be like a graceful, terus kayak walaupun kita sakit kakinya, terus harus tetap harus tetap on point. Sebenarnya aku biasa aja. I don't know though. Somehow kayak semua orang tuh ngeliat ballerina tuh different, tapi we are the same, kita sama aja gitu loh. Sometimes kayak lagi ada kerjaan atau apa gitu, mereka lihat aku duduk kayak di lantai pakai sepatu, gak apa-apa ambilin kursi gitu-gitu. I mean it's okay, I sit on the floor sometimes. Kalau kita capek kita tidur kok di lantai gitu. They think that ballerina so highly, I'm not sure though. Tapi kayak mereka selalu mikirnya ballerina, mereka kayak nggak makan nasi padang ya, mereka kayak selalu gitu. Kalau lagi I do eat, but then like kita kontrol gitu. Ballet actually is a very good sih type of dance gitu. Dan dilanjutin sayang udah dulu sempet sih kepikiran kayak sempet nggak rutin, tapi kayak maksudnya aku juga guru baletku juga kayak Nadia udah sejauh diingetin juga udah sejauh gini gitu. Jadi I also remind myself kayak aku juga nggak stop karena udah sejauh ini, ya udah just keep dancing. Ballet makes me happy though, jadi ya do what makes you happy. Tapi ada nggak sih kayak inspiring person in ballet yang membuat Nadia tuh keep on ballet? Either pengajarnya kah atau memang ada penarinya yang memang menjadi or maybe kamu suka banget lagu-lagu klasiknya kayak yang benar-benar gitu. Okay, so actually when I was younger, jadi aku tuh sebenarnya dulu nggak gitu ngerti siapa inspiration. Pokoknya ballet just dulu kan les sebenarnya ballet. Sampai tahu akhirnya aku ada passion di situ ya saat ketika guru aku bilang kayak Nadia kamu bisa ini gini-gini. Itu sempat yang kayak mau sekolah di luar negeri, audisi waktu itu tuh juga nggak gampang kan diterima, kayak dari ribuan yang diambil cuman beberapa katanya kayak les cuman berapa puluh gitu. Dan baru di situ oh iya juga sebenarnya aku juga I don't feel like aku tuh bagus, aku tuh nggak tahu kayak gitu, cuman kayak ya udah I do ballet segala macam, it's good, I perform terus, tapi ya udah karena ternyata bisa keterima terus segala macam, terus dari examination kita ketahuannya dari examination karena setiap tahun ada examination dari kecil gitu, terus ya lumayan, jadi setelah itu baru berarti bagus. Dulu nggak, karena dulu kan belum ada Instagram segala macam, jadi kayak belum terlalu ngerti penari-penari luar negeri segala macam gitu. Tapi sekarang banyak banget yang aku tuh kayak inspired by them. As simple as actually aku tuh sometimes they say my students selalu bilang thanks for like inspiring me gitu. Terus aku bilang kebalik sih, sometimes kayak my student tuh yang benar-benar inspire me gitu. Mereka tuh dari kecil yang kayak lucu banget, kayak mereka they can choose like yaudah I wanna practice ballet rather than going out to watch movie sometimes with their family, karena mereka suka banget terus kayak gitu. Terus mereka juga disiplin kayak ya udah 1 minggu udah practice 3-4 times gitu. So actually I get inspired by a lot of people that I meet every day gitu, termasuk kalian basically semua. Itu sekarang Nadia tuh merasakan apa yang Nadia rasakan dulu pada saat sekarang Nadia di encourage sama murid-muridnya untuk kayak thanks for inspiring me. Sebenarnya Nadia juga dulu seperti itu kan, di encourage sama pengajarnya. Guruku juga gitu sih kan. ya, maksudnya ya dia bagus karena kalau di ballet tuh sebenarnya kita belajar nggak cuma dancing ya, kita belajar everything kayak semuanya diajarin gitu tentang kayak cara ketemu orang. Walaupun ballet selalu kayak kelihatannya sedikit arrogant atau sombong gitu, actually it's not. Actually kita disuruh humble dan kita selalu nggak boleh puas gitu. Kayak selalu kayak harus tetap practice, nggak boleh ngerasa kayak you're the best kayak gitu. No, actually itu teamwork juga kan kalau lagi nari di group semua. Jadi ballet is really good. Terus sekarang inspiration banyak sih kayak
Misty Copeland, penari dari New York, the first Black American gitu kan, dia very strong. Sekarang kan dia juga jadi komersial banyak untuk kayak sportwear segala macam. Makin keren-keren sih aku pikirkan ballet sekarang bisa udah dipakai lebih banyak untuk kayak brand-brand macam-macam. Jadi Chanel aja kemarin baru buat tutu, ballet tutu. So makin besar, makin segala macam gitu. Benar-benar getting bigger. Nah, kalau belajar soal ballet nih Nadia, kan banyak banget nih justru yang kayak contohnya aku lah misalnya, ya kayak udah seumuran sekarang ini kayak menurut kamu umur berapa sih yang kayak udah pas banget untuk belajar, or even kalau misalnya udah dewasa pengen belajar ballet itu masih possible or not? Yes, it's possible. Like there's no limit. Jadi kayak kalau mau pasti bisa. And I always tell my student juga begitu. Kalau if you want it, you practice hard for it and you will get it. Jadi kayak you practice hard. Karena aku selalu bilang kalau you will see it. And I promise you, I promise you, you just keep doing it, practice. Dan one day mereka ngelihat sendiri gitu. After few months, after few years, yes you're right. Dia selalu bilang dulu aku nggak bisa gini, sekarang aku bisa. See, I told you. Aku selalu bilang kayak gitu kan. Jadi kayak practice make perfect sih, benar-benar yang perlu banget gitu. Dan umur nggak ada batasan. Aku punya murid dulu back then in Singapore, aku punya murid umur 54 baru mulai ballet. Jadi dia suka banget. Jadi ballet itu is a good exercise too. Kalau gitu aku mau daftar ya Nadia gitu. boleh, very welcome. Jadi muridnya Nadia gitu ya kan. Setiap sesi tuh cuma akan begini dong. Miss. Kayak gitu dong. Well, actually seneng banget juga. Yaitu aku bilang kayak karena aku nari juga bisa ngajar, jadi bisa sebenarnya ya itu kalau lagi pandemi nggak ngebayangin sih kalau aku nggak ngajar itu bisa mungkin like bisa stres sendiri ya, nggak ada segala macam, itu yang is good sih. Jadi mereka senang, aku juga senang gitu, nggak ada limit sih. Bisa start, of course untuk technical pasti nggak bisa disamain sama yang dari kecil, of course. But then it's okay. Kalau semua orang bisa nari, semua orang nggak ada batasan umur, nggak ada batasan apapun, shape, body shape semua. Kalau bisa dilihat di internet semua ada sekarang balerina yang lumayan big size, mereka nasi fat tapi big size, dia juga masih kuat strong gitu. So just try kalau mau. Itu olahraga yang bagus juga sih ballet gitu. And everything, coordination, musicality, semuanya all together jadi gitu. Okay, last question kalau gitu. Yeah, we gonna give you last question. Kita punya hashtag, dance icon hashtag is because I dance. Aku mau Nadia mungkin bisa share sedikit what do you feel because you dance. Yeah, because I dance. I am who I am today because of ini sih dance. Karena dance really taught me a lot of things in life. To be disciplined, terus determination, terus sacrifice, semuanya gitu. And I can apply that in my life gitu. Jadi aku juga bisa ketemu orang dan I can travel around the world because of ballet gitu. Ya karena banyak loh yang mau loh Nadia. Banyak banget. I mean lucky, very lucky karena dancing, ballet ada ya gitu di invite untuk nari di luar negeri, terus bisa juga ngajar di luar negeri gitu, bisa traveling around the world. Sampai waktu itu sempat dibilang Miss International karena traveling, sebenarnya very lucky gitu karena pindah-pindah terus. Dulu tuh kalau nyari Nadia sebenarnya kayak nanya Nadia di Jakarta atau enggak gitu. Sometimes juga keluar-keluar sempat anterin murid juga gitu. Jadi benar-benar besar dan lingkupnya kan nggak cuma kayak Asia, benar-benar yang ke Europe, ke US gitu. Jadi very far and very lucky. So sebenarnya satu episode tuh kurang ngobrol-ngobrol sama Nadia gitu ya. Dan pastinya nanti kita akan ngebahas lebih jauh lagi mengenai ballet gitu ya. Kita akan ada punya episode-episode lainnya ya. So thank you banget Nadia for dancing with us today on the dance floor of Popin Talking. It was fun. Thank you. Pokoknya nanti kita akan bahas-bahas lagi karena pasti aku tahu di luar sana banyak banget yang pengen tahu soal ballet. Yang kayak tadi sebagian aku sempat nanyain, apakah it's too late untuk belajar ballet kah or anything. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi banyak lagi dari episode. Okay? Yes. So dancer,
Jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification dan pastinya follow on our all social media ya @dance_icon_id. Nah, apa kebelit? Kebelit itu ya. Jangan lupa juga follow Instagram aku jenis.eta @yusuf_sagita dan Nadia Mulyono. Oke guys. See you on the next episode ya. See you guys. Bye bye. Bye bye.